Asal mula Gunung Batu Banawa. Legenda rakyat Kalimantan Selatan. Konon pada zaman dahulu kala, di Desa Pagat, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bernama Diang Ingsung dengan seorang anaknya yang bernama Raden Penganten. Kehidupan mereka berdua diliputi dengan rasa kasih sayang, karena keluarga itu hanya terdiri dari dua orang sehingga tidak ada anggota keluarga lain tempat membagi kecintaannya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya hidup dari alam sekitarnya, tanaman hanya terbatas pada halaman rumahnya. Demikian pula perburuannya terbatas pada binatang-binatang yang ada di sekitar desa mereka. Karena itulah maka pada suatu hari Raden Penganten berminat untuk pergi merantau, mencari pengalaman dan kehidupan baru di negeri orang. Demikian keras kehendak Raden Penganten, sehingga walaupun ia dihalang-halangi dan dilarang ibunya, ia tetap juga pada kemauannya. Akhirnya, si ibu hanya tinggal berpesan kepada anak satu-satunya yang ia kasihi, agar anaknya membelikan sekedar oleh-oleh apabila anaknya kembali dari perantauan. Maka, berangkatlah Raden Penganten ke sebuah negeri yang jauh dari desanya. Di sana ia dapat memperoleh rezeki yang banyak, karena selalu jujur dalam setiap perbuatannya. Di sana ia dapat pula menabungkan uangnya hingga dapat membeli barang-barang yang berharga untuk dapat dibawa kembali kelak. Di perantauan, Raden Penganten dapat pula menikah dengan seorang putri dari negeri tersebut yang cantik paras mukanya. Demikianlah maka Raden Penganten dapat tinggal di perantauannya untuk beberapa tahun lamanya. Pada suatu ketika timbullah niat Raden Penganten untuk kembali ke negerinya dan menjumpai ibunya yang telah lama ia tinggalkan. Dibelinya sebuah kapal, lalu dipenuhi dengan barang-barang. Pada saat yang telah ditentukan, berangkatlah ia bersama istrinya menuju kampung halaman di mana ibunya tinggal. Berita kedatangannya itu terdengar pula oleh ibunya. Ibunya yang sekarang telah tua, dengan sangat tergesa-gesa datang ke pelabuhan untuk menjemput anaknya yang tercinta. Namun ketika sampai di pelabuhan, betapa kecewanya hati Diang Ingsung, jangankan mendapat oleh-oleh yang dipesannya dulu, mengakui dirinya sebagai ibu yang telah melahirkannya pun, Raden Penganten tidak mau. Rupanya, di depan istrinya yang cantik jelita, ia merasa malu mengakui Diang Ingsung yang telah tua renta dan berpenampilan sangat bersahaja itu sebagai ibunya. Betapa besar rasa kecewa dan sakit hati Diang Ingsung. Tapi ia masih berusaha menginsafkan anaknya yang durhaka itu, tapi Raden Penganten tetap membantah dan tetap tidak mau mengakui ibunya itu. Ia malahan membelokkan kapalnya mengarah ke tujuan lain meninggalkan pelabuhan dan Diang Ingsung yang hancur hatinya karena perbuatan anaknya yang durhaka. Dengan hati yang penuh diliputi rasa kecewa dan putus asa, Diang Ingsung lalu memohon kepada Yang Maha Kuasa, agar anaknya mendapat balasan yang setimpal dengan kedurhakaan terhadap dirinya. Seketika itu juga datanglah badai dan topan menghempaskan kapal Raden Penganten hingga pecah menjadi dua. Tentu saja seluruh isi kapal itu termasuk anaknya yang durhaka tenggelam dan binasa. Adapun bekas pecahan kapal itu kemudian berunah menjadi gunung batu yang kemudian dinamakan Gunung Batu Banawa. Pesan moral, perbuatan durhaka terhadap orang tua sangat dimurkai oleh Tuhan. Seorang anak seharusnya berbakti, mengasihi dan menyayangi orang tua yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannya. Asul mula Guntur. Dahulu kala peri dan manusia hidup berdampingan dengan rukun.
Mehala, si peri cantik dan pandai, berguru pada Si, seorang pertapa sakti. Selain Mehala, Guru Si juga mempunyai murid laki-laki bernama Ramasaur. Murid laki-laki ini selalu iri pada Mehala karena kalah pandai. Namun Guru Si tetap menyayangi kedua muridnya dan tidak pernah membedakan mereka. Suatu hari Guru Si memanggil mereka dan berkata, "Besok, berikan padaku secawan penuh air embun. Siapa yang lebih cepat mendapatkannya, beruntunglah dia. Embun itu akan kuubah menjadi permata, yang bisa mengabulkan permintaan apapun." Mehala dan Ramasaur tertegun. Terbayang oleh Ramasaur ia akan meminta harta dan kemewahan, sehingga ia bisa menjadi orang terkaya di negerinya. Namun Mehala malah berpikir keras. Mendapatkan secawan air embun tentu tidak mudah, gumam Mehala di dalam hati. Esoknya pagi-pagi sekali kedua murid itu telah berada di hutan. Ramasaur dengan ceroboh mencabuti rumput dan tanaman kecil lainnya. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Air embun selalu tumpah sebelum dituang ke cawan. Sebaliknya, Mehala dengan hati-hati menyerap embun dengan sehelai kain lunak. Perlahan diperasnya lalu dimasukkan ke cawan. Hasilnya sangat menggembirakan. Tak lama kemudian cawannya telah penuh. Mehala segera menemui Guru Si dan memberikan hasil pekerjaannya. Guru Si menerimanya dengan gembira. Mehala memang murid yang cerdik. Seperti janjinya, Guru Si mengubah embun itu menjadi sebuah permata sebesar ibu jari. "Jika kau menginginkan sesuatu, angkatlah permata ini sejajar dengan keningmu. Lalu ucapkan keinginanmu," ujar Guru Si. Mehala mengerjakan apa yang diajarkan gurunya, lalu menyebut keinginannya. Dalam sekejap Mehala telah berada di langit biru. Melayang-layang seperti Raja Wali. Indah sekali. Sementara itu, baru pada senja hari Ramasaur berhasil mendapat secawan embun. Hasilnya pun tidak sejernih yang didapat Mehala. Tergopoh-gopoh Ramasaur menyerahkannya pada Guru Si. "Meskipun kalah cepat dari Mehala, kau akan tetap mendapat hadiah atas jerih payahmu," kata Guru Si sambil menyerahkan sebuah kapak sakti. Kapak itu terbuat dari perak. Digunakan untuk membela diri bila dalam bahaya. Bila kapak itu dilemparkan ke sasaran, gunung pun bisa hancur. Ternyata Ramasaur menyalahgunakan hadiah itu. Ia iri melihat Mehala yang bisa melayang-layang di angkasa. Ramasaur segera melemparkan kapak itu ke arah Mehala. Tahu ada bahaya mengancam, Mehala menangkis kapak itu dengan permatanya. Akibatnya terjadilah benturan dahsyat dan cahaya yang sangat menyilaukan. Benturan itu terus terjadi hingga saat ini, berupa gelegar yang memekakkan telinga. Orang-orang menyebutnya Guntur, pencuri yang bijaksana. Dahulu kala ada seorang raja yang kaya raya. Sang raja begitu yakin akan keadilan aturan dan keputusan yang dibuatnya. "Aturan adalah aturan," katanya kepada penasihat-penasihat kerajaan. Ia tak pernah mengizinkan adanya perkecualian dalam setiap pelaksanaan keputusan yang dibuatnya. Suatu hari seorang pengawal kerajaan memergoki seorang pengemis yang sedang mengendap-endap bermaksud mencuri roti dari dapur kerajaan. Sang raja murka dan memerintahkan supaya pencuri itu dihukum gantung karena begitulah hukuman bagi seorang pencuri.
Tapi saya toh sangat miskin dan lapar, sementara sang baginda raja memiliki segala-galanya. Tentunya tidak salah jika sedikit keju dan roti aku minta. Ya, saya tidak meminta izin karena saya sesungguhnya bukan pencuri. Di sana tak ada seorang pun. Kepada siapa saya harus meminta izin? Kata pencuri itu menjelaskan. Maaf, tidak ada perkecualian. Pengawal, bawa pencuri ini ke tiang gantungan. Perintah raja. Ah, sayang sekali. Keluh pencuri itu ketika dalam perjalanan di hadapan pengawal kerajaan. Mulai sekarang sebuah rahasia besar dari ayahku akan mati bersamaku. Tapi saya senang bahwa saya tidak membocorkannya di hadapan sang baginda raja. Apa katamu? Rahasia besar apa itu? Ayo, katakan rahasia itu. Sergah pengawal ingin tahu. Jika sang baginda raja menanam biji buah delima, maka biji delima itu akan tumbuh dan berbuah hanya dalam semalam. Kalau tidak ada saya, dapatkah itu terjadi? Itulah rahasia yang telah diajarkan ayahku kepadaku dan aku harus terus merahasiakannya. Katanya dengan pandangan sayu. Pengawal kerajaan itu berhenti dan berpikir sejenak, mungkin sang baginda raja ingin mengalaminya sebelum kamu mati. Kita kembali menghadap sang baginda raja. Ajaknya. Ia bergegas membawa pencuri itu menghadap sang baginda dengan maksud supaya si pencuri menjelaskan rahasia besar yang disimpannya. Sang raja pun ternyata ingin tahu. Tentang rahasia itu kamu harus menunjukkan kepadaku, kata sang raja tidak percaya lalu memerintahkan pengawalnya memetik buah delima dari kebun kerajaan. Bersama dengan pegawai kerajaan, pengawal kerajaan dan sang raja pergilah si pencuri malang itu ke kebun kerajaan. Si pencuri mulai menggali tanah dan membuat kubangan kecil untuk biji buah delima di tangannya. Namun ia tidak segera meletakkan biji apel tersebut ke kubangan kecil yang telah dibuatnya. Selanjutnya ia berdiri dan berkata, "Saya bisa membuat sebuah mukjizat, jika orang lain yang meletakkan biji delima ini ke kubangan kecil itu. Saya sendiri tidak boleh meletakkan biji apel ini ke kubangan kecil itu. Hanya seorang yang belum pernah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain boleh meletakkan biji delima ini. Karena saya seorang pencuri, maka harus salah satu dari kalian yang melakukannya." Pegawai kerajaan, pengawal kerajaan dan sang raja terdiam. Situasi menjadi hening. Yang terdengar hanyalah suara burung berkicau dan lebah yang mendengung. Si pencuri menoleh ke pengawal kerajaan dan memohon, "Sudikah Tuan meletakkan biji delima ini?" Pengawal kerajaan itu mulai gemetar dan berkata lirih, "Biji delima itu tidak akan tumbuh jika aku yang meletakkannya. Dulu ketika saya masih muda, saya pernah mencuri pisau dari tetangga saya." Setelah selesai berbicara, pengawal kerajaan itu tidak berani menatap langsung mata si pencuri dan memalingkan pandangannya. Lalu si pencuri itu berpaling ke pegawai kerajaan dan berkata, "Sudikah tuanku melakukannya?" Pegawai kerajaan itu tampak pucat lalu menundukkan kepalanya. Saya juga tidak bisa melakukannya, katanya lirih. Saya setiap hari bekerja dengan jumlah uang yang banyak. Dan sampai saat ini saya telah banyak mengambil uang dari kas untuk kepentinganku sendiri. Kini tinggal sang baginda raja. Kata si pencuri itu, "Tuanku baginda raja,
Tuankulah satu-satunya orang yang belum pernah mengambil barang milik orang lain yang bukan menjadi hak Baginda. Jadi, sudikah tuanku raja meletakkan biji buah delima ini? Tiba-tiba saja wajah sang raja menjadi pucat pasi. Ia terdiam membisu lalu menggoyangkan pundaknya. Setiap benda yang gemerlap selalu disukai anak-anak kecil, kata sang raja memulai ceritanya. Anak kecil selalu saja ingin tahu. Saya teringat ketika saya masih kecil. Saya waktu itu dihukum berat karena saya mengambil kalung permata kerajaan milik ayahanda dan menyembunyikannya di kamarku. Saya waktu itu tidak tahu bahwa kalung itu sangat berharga dan bernilai tinggi bagi kerajaan ini. Saya hanya melihat permata itu seperti bintang-bintang yang bercahaya dan warna-warni pelanginya akan terpancar di dinding, bila cahaya matahari menyinarinya. Setelah sang raja mengakhiri ceritanya, suasana menjadi hening kembali. Lalu si pencuri memecah keheningan dengan berkata, "Sang Baginda Raja, tuanku adalah seorang yang berkuasa dan kaya raya. Tak satu pun berkekurangan. Dan sekarang tak satu pun di antara kalian mampu menumbuhkan biji buah delima ini." Oh, malang sekali nasibku. Aku yang baru akan mengambil roti, supaya rasa laparku hilang akan digantung. Keluhnya. "Kamu sungguh bijaksana," Sahut sang raja tiba-tiba sambil menatap si pencuri yang kelihatan sangat sedih. "Kamu telah menunjukkan kepada kami bahwa tak seorang pun sempurna. Jika aturan tidak ditegakkan dengan keras seperti saat ini, maka kami tak akan ada di sini bersamamu. Saya membatalkan keputusan hukum gantungmu. Kamu bebas." Dan sebagai tanda terima kasihku atas kebijaksanaan yang telah kamu bagikan kepada kami, saya menghadiahi kamu kalung permata kerajaan milik ayahandaku. Pergilah sekarang. Kamu telah membuka mataku. Dan di masa yang akan datang aturan akan disertai belas kasih. Keadilan harus tetap dijalankan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga Anda terhibur dan bisa tidur dengan nyenyak. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.